Masih ingat dengan videonya Pak Jokowi yang sempat mengancam akan menggugat Uni Eropa di WTO? Ya, gugatan itu terkait dengan kebijakan hilirisasi, khususnya soal pelarangan ekspor biji nikel yang bikin Uni Eropa gerah. Nah, sekarang Indonesia kembali bikin kejutan lagi nih. Kali ini Indonesia resmi menang dalam sengketa dagang melawan Uni Eropa di WTO terkait sawit. Kemenangan ini tentu saja nggak main-main, Bre. Ini bukan cuma sekedar sawit, tapi juga soal harga diri bangsa di tengah dinamika perdagangan global. Kemenangan ini jelas angin segar, terutama buat petani sawit di Indonesia yang selama ini merasa terjepit oleh kebijakan diskriminatif Uni Eropa. Uni Eropa sebenarnya menerapkan regulasi ketat soal sawit ini yang dianggap nggak adil dan mempersulit produk Indonesia buat masuk ke pasar mereka. Tapi sekarang WTO udah ketok palu bahwa aturan mereka itu nggak sesuai dengan prinsip perdagangan internasional. Dan ini bukan cuma berita besar buat sektor sawit, tapi juga sinyal positif buat ekonomi kita secara keseluruhan. Jadi di video ini gua bakal bahas kenapa kemenangan ini penting banget buat Indonesia, baik buat petani sawit, pelaku usaha, maupun posisi Indonesia di mata dunia. Selain itu kita juga harus bahas langkah apa yang perlu diambil ke depannya supaya kemenangan ini nggak cuma jadi cerita sesaat, tapi benar-benar kasih dampak signifikan buat perekonomian kita. Tapi subscribe dulu lah. Jadi ceritanya gini, Uni Eropa itu punya kebijakan yang namanya Renewable Energy Directive 2 atau RED 2. Iya kali ya, kayak gitu bacanya apa enggak, Bre? Nah, kebijakan ini mengategorikan sawit sebagai bahan bakar berbasis high licorice. Singkatnya, mereka menganggap bahwa sawit ini adalah penyebab utama kerusakan lingkungan. Tapi masalahnya, kebijakan ini tuh nggak diterapkan untuk bahan bakar dari rapeseed dan bunga matahari yang mereka klaim lebih ramah lingkungan. Padahal kalau dilihat lebih dalam, klaim tersebut nggak sepenuhnya benar. Ada banyak penelitian yang menunjukkan bahwa rapeseed dan bunga matahari juga punya dampak lingkungan yang sangat signifikan juga. Dan di sini Indonesia tentu saja nggak tinggal diam dong. Pemerintah merasa kebijakan ini diskriminatif dan merugikan kepentingan nasional kita. Akhirnya langkah tegas diambil dengan menggugat Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization atau WTO. Gugatan ini bukan cuma untuk melindungi sawit sebagai salah satu komoditas utama, tapi juga untuk menunjukkan bahwa Indonesia itu nggak akan mundur untuk menghadapi pelakuan yang nggak adil dan semena-mena di kancah perdagangan internasional. Dan ini adalah langkah penting untuk mempertahankan posisi kita sebagai salah satu pemain utama di pasar sawit global. Kenapa sawit itu penting banget buat Indonesia? Karena komoditas ini nggak cuma jadi andalan ekspor, tapi juga menopang kehidupan jutaan orang di dalam industri itu sendiri. Industri sawit menciptakan lapangan kerja dari hulu ke hilir, mulai dari petani kecil hingga pekerja di pabrik pengolahan. Kalau kebijakan diskriminatif seperti RED 2 ini terus dibiarkan, dampaknya jelas banget bakal terasa, terutama buat perekonomian rakyat kecil yang menggantungkan hidup mereka ke sawit. Kemenangan kita di WTO ini adalah langkah awal yang sangat-sangatlah berarti. Selain jadi tamparan balik buat kebijakan diskriminatif Uni Eropa, kemenangan ini juga membuka jalan untuk memperkuat sektor sawit dalam negeri. Tapi kemenangan ini harus diikuti juga lah dengan strategi berkelanjutan, seperti meningkatkan standar keberlanjutan sawit kita dan mengamankan pasar baru yang lebih fair. Dengan begitu, kita nggak cuma bertahan, tapi juga bisa semakin memperkuat posisi kita di pasar global. Setelah memulai proses yang panjang dan melelahkan, akhirnya panel WTO memutuskan bahwa kebijakan Uni Eropa ini melanggar aturan perdagangan internasional. Dalam keputusan WTO menegaskan bahwa Uni Eropa memberikan perlakuan yang tidak adil terhadap sawit Indonesia jika dibandingkan dengan produk mereka sendiri seperti rapeseed dan bunga matahari. Keputusan ini membuktikan bahwa klaim Uni Eropa soal keberlanjutan ternyata tidak sepenuhnya berdasarkan fakta, melainkan cenderung ke diskriminatif yang emang udah dari dulu kayaknya sih. Salah satu poin penting yang disorot oleh WTO adalah kurangnya transparansi Uni Eropa dalam menetapkan kategori high licorice untuk sawit dan low licorice untuk produk lainnya. Ketidakjelasan kriteria ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut dibuat tanpa mempertimbangkan prinsip perdagangan yang adil. WTO pun memerintah Uni Eropa untuk merevisi kebijakan tersebut agar sesuai dengan aturan yang
yang telah disepakati di tingkat internasional. Namun kemenangan ini tentu saja menimbulkan pertanyaan besar. Apa dampaknya bagi ekonomi Indonesia? Dampaknya tuh jelas banget, sangat-sangat signifikan, terutama bagi sektor persawitan ini yang menjadi andalan ekspor. Dengan kebijakan Uni Eropa yang diubah, peluang bagi sawit Indonesia untuk kembali bersaing di pasar Eropa semakin besar dong. Ini akan membuka jalan bagi peningkatan ekspor dan tentu saja mendukung stabilitas harga sawit di pasar global. Lebih dari itu, keputusan WTO ini juga memberikan efek domino yang positif juga. Kemenangan ini menunjukkan bahwa Indonesia punya kekuatan untuk melawan kebijakan tidak adil di kancah perdagangan internasional. Ini itu bukan cuma soal sawit, tapi juga soal kepercayaan diri bangsa dalam memperjuangkan hak-hak kita. Selanjutnya, tantangan kita adalah memanfaatkan momentum ini dengan memperkuat industri sawit yang berkelanjutan tentu saja, sehingga posisi Indonesia di pasar global ya jadi semakin kokoh. Bagi Indonesia, kemenangan ini jelas banget menjadi angin segar yang sangat-sangat berarti. Pertama, peluang ekspor sawit kita ke Uni Eropa menjadi lebih besar setelah aturan diskriminatif mereka diperintahkan untuk diubah. Kedua, daya saing sawit Indonesia di pasar global tentu saja bakal meningkat, terutama jika dibandingkan dengan produk mereka seperti rapeseed atau bunga matahari yang selama ini mendapatkan perlakuan lebih. Ini tentu saja membuka jalan bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya sebagai produsen utama minyak sawit dunia. Kemenangan ini juga memberikan dampak positif langsung pada para petani sawit lokal. Bayangin, mereka yang selama ini bekerja keras dengan menghadapi berbagai tantangan, kini bisa merasakan pengakuan atas hasil jerih payah mereka di tingkat internasional. Dengan akses pasar yang lebih luas dan regulasi yang lebih adil, petani kecil ini akan mendapatkan peluang yang lebih baik untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup mereka. Namun dampaknya juga nggak cuma buat sektor sawit aja. Keputusan ini juga menjadi pelajaran penting bagi negara-negara lain. Kemenangan ini menunjukkan bahwa aturan yang diskriminatif atau aturan yang sepihak nggak bisa dibiarin begitu aja. Negara-negara besar harus lebih berhati-hati dalam menyusun kebijakan yang berdampak pada perdagangan internasional. Karena aturan semacam ini tuh harus dipertanggungjawabkan juga nantinya di WTO. Lebih dari sekedar kemenangan dalam sengketa dagang, ini adalah momentum penting bagi Indonesia untuk menunjukkan bahwa kita mampu melawan ketidakadilan di panggung global. Kemenangan ini memberikan pesan bahwa Indonesia dengan segala potensinya siap untuk bersaing mempertahankan hak-haknya di pasar internasional. Tapi tantangan berikutnya adalah bagaimana kita memanfaatkan kemenangan ini untuk terus memperkuat industri sawit dan tentu saja meningkatkan keberlanjutan di sektor ini. Nah, meskipun kita menang, bukan berarti kita bisa santai-santai aja ya. Kemenangan ini justru harus jadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas dan keberlanjutan industri sawit kita. Kalau enggak, stigma negatif terhadap sawit ini akan terus melekat. Bahkan meskipun di atas kertas kita berhasil menang atas gugatan di WTO, dunia semakin peduli dengan isu lingkungan gara-gara adanya kemenangan kita ini. Dan itu artinya kita juga harus memastikan bahwa produk sawit kita memang memenuhi standar keberlanjutan yang diakui secara internasional. Pemerintah dan pelaku industri punya peran besar dalam hal ini. Mereka harus bekerja sama untuk memastikan bahwa praktek-praktek industri sawit tidak merusak lingkungan. Hal ini bisa saja dimulai dari penerapan standar sertifikasi yang lebih ketat, pengolahan lahan yang lebih bijak. Upaya ini bukan cuma soal memenuhi tuntutan pasar global, tapi juga demi menjaga ekosistem yang menjadi tumpuan hidup banyak masyarakat Indonesia. Tapi kalau kita lengah, bukan nggak mungkin Uni Eropa atau negara lain akan mencari celah baru untuk menyerang sawit Indonesia lagi. Misalnya mereka bisa saja itu mengangkat isu lingkungan atau hak asasi manusia sebagai alasan untuk kembali mendiskriminasi produk sawit Indonesia. Maka langkah antisipatif sangatlah penting untuk menjaga posisi kita di pasar global. Lebih dari itu, kemenangan ini harus jadi titik awal untuk membangun citra baru industri sawit Indonesia. Dengan menunjukkan komitmen pada keberlanjutan dan kelestarian lingkungan, kita nggak cuma mempertahankan pasar yang udah ada, tapi juga membuka peluang baru di pasar internasional yang lebih sadar lingkungan. Ya, inilah momen untuk membuktikan bahwa Indonesia
bisa bersaing secara adil dan bertanggung jawab. Namun hingga saat ini Uni Eropa belum sepatah kata pun memberikan tanggapan resmi terkait keputusan WTO ini. Apakah mereka akan mematuhi putusan tersebut atau justru malah mengajukan banding atau menantang balik? Kalau mereka masih ngeyel dan memilih untuk melawan, ya tentu saja kita harus siap buat menghadapi perlawanan mereka lagi. Ini bukan hanya soal sawit loh, tapi juga soal mempertahankan hak Indonesia sebagai negara yang punya kontribusi besar di pasar global. Sementara itu, pemerintah harus tetap melanjutkan memperjuangkan sawit di pasar internasional. Fokusnya nggak boleh hanya ke Eropa aja, tapi juga harus mencari peluang negara-negara lain yang lebih terbuka dan adil dalam perdagangan. Diversifikasi pasar menjadi langkah strategis agar sawit Indonesia tidak tergantung hanya pada satu wilayah aja, sekaligus buat memperluas jaringan perdagangan kita ke pasar baru yang lebih potensial. Di sisi lain, mungkin ini ya bisa jadi momen untuk merefleksikan ketergantungan kita pada negara lain. Jika Uni Eropa terus-terusan menunjukkan sikap diskriminatif, kayaknya udah saatnya di Indonesia menguatkan pasar domestik dan menjadikan industri sawit sebagai salah satu pilar ketahanan ekonomi nasional. Dengan fokus pada pasar lokal atau regional, kita bisa aja menunjukkan bahwa Indonesia tuh mampu berdiri sendiri di atas kaki sendiri tanpa terlalu bergantung pada negara lain. Tapi tentu saja sulit. Kemenangan di WTO ini adalah salah satu langkah besar, tapi tantangan ke depan tetap banyak banget. Selain memastikan implementasi keputusan ini, kita juga harus memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat posisi sawit kita di pasar global, mengembangkan inovasi produk berbasis sawit, dan terus menjaga keberlanjutan agar industri ini bisa menjadi kebanggaan Indonesia di mata dunia. Jadi guys, kemenangan ini ya nggak cuma soal sawit aja, ini soal keadilan di perdagangan internasional. Dengan adanya putusan WTO ini, kita punya kesempatan besar untuk memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Tapi tetap kita punya PR besar buat tetap menjaga kelestarian lingkungan ya, dan nggak cuma soal melestarikan lingkungan, tapi memastikan bahwa sawit kita itu benar-benar berkualitas. Karena ya kita tahu sendiri dan kita lihat sendiri ya kan, betapa rusaknya alam kita demi ini semua. Dan harusnya hal itu diimbangi juga dengan menjaga lingkungan, bukan malah justru enggak dilakukan. Jadi ini menurut gua adalah memuji sekaligus menampar di waktu yang sama sih. Tapi sekarang pertanyaannya adalah, gimana menurut kalian? Apakah kemenangan ini bisa bikin sawit Indonesia lebih dihargai di dunia internasional? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, mungkin itu aja yang pengen gue sampaikan di video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tentu saja gue masih menunggu head komen kalian di kolom komentar di bawah ini. Gue Hafiz Ardianto, sampai jumpa di video berikutnya.